Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah Artificial Intelligence. Saya Jessica Putri Weken dengan nomor induk mahasiswa 18721 530 dari Pendidikan Ekonomi semester 4 kelas A2. Lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk modul kelas 11 yaitu dengan materi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Hal ini menunjukkan adanya 3 komponen yang berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan produksi negara, kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan penyesuaian ideologi yang terbuka dalam menerima teknologi baru. 2. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan beberapa ahli, yaitu yang pertama teori klasik dari Adam Smith dan David Ricardo, yang kedua teori neoklasik dari teori Joseph Schumpeter, teori Robert M. Solow, dan teori Harold Domar. Lalu yang kedua teori Bruno Hildebrand. Perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga teori dari Bacher. Perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Lalu yang keempat, teori Warner Sambert, yaitu zaman perekonomian tertutup dan zaman kerajinan dan pertukangan. Lalu ada zaman kapitalis. Bibit-bibit kapitalis sudah mulai muncul dalam kegiatan perekonomian. Kaum kapitalis sudah mulai menguasai organisasi perekonomian. Yaitu yang pertama zaman kapitalis purba, ditandai oleh ciri-ciri perekonomian dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Lalu hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan dan terikat adat istiadat. Lalu kehidupan ekonomi masih bersifat siatis. Lalu kehidupan ekonomi tergantung sektor pertanian. Yang kedua zaman kapitalis matia, ditandai oleh ciri-ciri tujuan kegiatan ekonomi mencari keuntungan, lalu hubungan masyarakat bebas, dan muncul sifat individu. Yang ketiga zaman kapitalis raya, ditandai dengan tumbuh kaum kapitalis yang memiliki faktor-faktor produksi, lalu produksi dilakukan secara massal dengan alat-alat modern. Yang ketiga timbul monopoli dan persaingan tidak sehat. Lalu terjadi eksploitasi terhadap buruh oleh majikan. Selanjutnya zaman kapitalis akhir, ditandai oleh ciri-ciri munculnya usaha untuk lebih mementingkan kesejahteraan bersama daripada kepentingan individu secara adil. Lalu campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan hilangnya para majikan besar. Lalu selanjutnya ada perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Lalu pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product atau GNP, atau Gross Domestic Product atau GDP, tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Baik, di sini juga ada beberapa contoh soal. Ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 5 soal. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.